Yo, selamat datang ya teman-teman semuanya. Dan di video kali ini aku mau bahas ini ya, buat teman-teman yang masih maba gitu ya, atau baru belajar IT ya, dunia IT, atau baru masuk di dunia IT ya. Itu. Nah, teman-teman ya, kalau maba lah contohnya ya, itu pasti kalau masih baru banget gitu ya, itu masih belum punya tujuan gitu ya, kebanyakan belum punya tujuan atau masih ragu di dunia IT ya. Padahal ya, ketakutannya itu kayak takut karena nggak bisa ngoding ya, entah itu masih maba ataupun di pertengahan semester lah ya, atau pertengahan perkuliahan gitu ya. Jadi kayak takut nggak bisa ngoding ya. Padahal teman-teman, slow aja, karena di IT itu nggak cuma tentang ngoding aja gitu ya. Jadi realitanya ya, IT itu luas banget ya. Jadi coding itu cuman salah satu dari bagian kecil di ekosistemnya aja gitu. Jadi kalau teman-teman masih ragu gitu ya, atau belum punya tujuan gitu ya, ya udah santai aja, karena justru di semester awal itu adalah fase untuk teman-teman eksplorasi atau mengeksplor ya dunia IT itu kayak gimana gitu. Nah, jadi bidang-bidang IT itu banyak banget ya. Yang pertama itu ada software development ya, yaitu tentu harus punya skill coding gitu, karena software development itu fokusnya itu dibikin aplikasi, bikin website ya, bikin ya sistem informasi ya, backend, mobile app, dan lain sebagainya. Jadi role-nya itu ada front end developer, backend developer ya, full stack developer, mobile developer, atau bahkan yang developer, intinya yang di nyentuh codingan itu adalah developer gitu ya. Entah teman-teman di machine learning itu kan harus punya skill coding juga gitu ya, atau di web3 ya itu harus punya skill coding. Nah, kalau teman-teman ingin menghindari ya salah satu yang full teknis codingannya, itu teman-teman bisa nyentuh di QA, quality assurance, atau software testing ya. Jadi fokusnya itu bukan membuat aplikasi ataupun sistem itu sendiri, tapi memastikan bahwa aplikasi yang sudah dikembangkan itu berjalan dengan benar dan juga minim untuk adanya bug ya. Kerjanya ngapain? Kerjaannya ya bikin tes ya, bikin test case. Jadi test case itu kayak semua skenarionya yang akan dites gitu, kayak per fiturnya itu harus jalannya kayak gimana gitu, terus di testing gitu. Terus jika ada bug ya dicatat atau dilaporin gitu teman-teman. Nah, terus toolsnya banyak ya, ada automate testing gitu ya, performance testing ya. Teman-teman mau ngecek performance ya, kayak kecepatannya, terus ketika diakses banyak user, 1000 user itu kayak gimana, itu di performance testing. Atau fokus ke bugnya, teman-teman fokus di bugnya gitu, bug reporting, terus validasi requirement ya, kayak semua simpelnya ya, yang mungkin teman-teman pasti sering tahu ya, itu kayak minimal password, maksimal password gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak suka coding ya, itu yang ke QA ini gitu. Jadi orang bahkan justru enjoy gitu, karena ini lebih ke analisis ya, atau orientasinya itu ke detail aplikasinya gitu, jalannya aplikasinya gitu. Nah, kalau teman-teman suka nyari kesalahan gitu ya, nah itu bisa di QA ini gitu. Nah, tapi kalau teman-teman itu lebih suka di desain gitu ya, kayak tampilan-tampilan lah, itu bisa ke UI UX designer. Jadi UI UX designer itu nggak cuma sekedar tampilannya aja ya, kayak bikin desain dari sebuah website atau aplikasi aja, tapi
juga kayak mengatur prototipenya, kayak user behavior dari usernya gitu ya, terus ya pengalaman penggunanya, kayak semua diklik ini nanti munculnya pop up modal ataupun di direct ke halaman lain itu kayak gimana gitu. Terus ya teman-teman tugasnya itu di UI UX designer pasti kayak bikin wireframing gitu ya, wireframe gitu. Terus user research ya, gimana sih pola dari user, kan beda-beda ya, kayak user yang umurnya itu masih bocil dengan dewasa itu kan beda ya behaviornya, terus tampilannya yang kebiasaan yang diinginkan, yang mempermudah atau bahkan bikin ketertarikan dari si user itu sendiri. Kan pasti ada segmennya sendiri, kalau anak kecil itu segmennya mungkin lebih berwarna-warni, kalau segmennya itu orang dewasa lebih ke kesimpulannya, fungsionalitasnya gitu ya. Jadi kalau di UI UX nggak harus jago coding sama sekali ya, karena cuman ya biasanya bikin desain sistemnya gitu ya, secara umumnya aja. Kalau mau tahu codingannya itu jadi nilai lebihnya juga. Terus kalau teman-teman itu suka di data ya, kayak Excel gitu, ngulik-ngulik data, database gitu ya, ataupun AI ya, artificial intelligence gitu ya. Ya apalagi teman-teman yang suka banget mainan angka, matematika, logika gitu ya, analisis sentimen gitu ya, itu cocoknya teman-teman di data analis gitu ya, data scientist atau machine learning engineer gitu ya. Jadi teman-teman mainan statistik dan juga modeling gitu, kayak mainan data, angka, ngolah data sehingga itu bisa dilihat atau jadi report gitu ya, atau bikin automation gitu ya pakai Python gitu ya. Nah itu teman-teman cocoknya di data ya, di data scientist, data engineer gitu ya, data analis gitu. Nah kalau teman-teman itu suka challenging gitu ya, challenge ya, atau keamanan ya, pastinya teman-teman di cyber security ya, jadi hacker ya, tapi hacker yang baik, white hacker, jangan black hacker gitu, karena jangan yang kriminal tapi tentunya gitu. Karena di cyber security itu teman-teman nantinya akan melakukan pen tester gitu ya, bisa jadi pen tester atau security analis gitu ya, menganalisis keamanan dari sebuah platform ya. Bisa masuk teman-teman ke startup gitu, di mana sih celahnya gitu yang harus diperbaiki gitu, atau di network security untuk menjaga sebuah jaringan gitu ya teman-teman. Jadi fokusnya kalau cyber security itu lebih ke melindungi sistem dari serangan gitu ya. Memang nggak semua sistem itu 100% aman banget ya, pasti ada celahnya, tapi dengan cyber security itu meminimalisir celahnya itu ya. Nah terus kalau teman-teman itu suka ke server jaringan gitu ya, atau kayak ngedeploy ya, udah ngulik-ngulik nih, ternyata pas ngedeploy ternyata dunianya banget gitu ya waktu teman-teman eksplorasi. Nah itu teman-teman bisa jadi DevOps gitu ya. Jadi tugasnya DevOps itu kayak membuat CI/CD gitu ya. CI/CD nanti teman-teman carilah ya apa itu CI/CD gitu. Intinya kayak secara simpelnya ya, kalau nggak salah itu bikin automation ketika kita deploy, dia langsung kayak nge-build ulang gitu. Nanti teman-teman akan banyak bermain dengan Docker, Kubernetes ya, atau AWS, atau dari Google, GCP gitu ya. Nah itu fokusnya ke production. Nah kalau teman-teman suka ke bisnis gitu ya, tapi di IT, teman-teman bisa jadi product manager atau business analis ya, atau bahkan jadi konsultan di teknologi di IT gitu ya, atau bahkan bisa jadi founder ya, atau indie hacker yang bikin
micro SaaS atau micro app sendiri ya. Dengan adanya AI kan tinggal generate aja gitu, maksudnya lebih dipermudah gitu teman-teman. Jadi bisa dikombin itu kayak IT dengan bisnis gitu. Nah itu, jadi teman-teman cari kecocokannya teman-teman sendiri gitu. Jadi nggak harus mengcoding aja gitu. Jadi di IT itu luas banget. Nah kesempatannya kalau teman-teman baru belajar banget, apalagi mahasiswa baru ya, kalau saranku ya ngulik sebanyak-banyaknya bidang apa yang ingin teman-teman tekuni, bidang yang membuat teman-teman itu enjoy lah di bidang itu gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.